berseru, Segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya bagi Dia yang duduk di atas arasi itu, serta bagi Anak Domba itu. Keempat makhluk itu pun berkata, Amin. lalu semua tua-tua itu pun sujud menyembah. Pasal 6. Kemudian aku melihat Anak Domba itu membuka satu dari antara ketujuh segel itu, lalu kudengar satu dari antara keempat makhluk itu berkata dengan suara yang bunyinya seperti bunyi guru, Marilah. Aku melihat seekor kuda putih, penunggangnya memegang sebuah busur. Kepadanya diberikan sebuah mahkota, lalu ia pun pergi sebagai pemenang yang berebut kemenangan demi kemenangan. Ketika Anak Domba itu membuka segel yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, Marilah. Lalu keluarlah seekor kuda lain berwarna merah. Penunggangnya diberi kuasa untuk melenyapkan sejahtera dari atas bumi, supaya orang saling membunuh. Sebilah pedang besar diberikan kepadanya. Ketika Anak Domba itu membuka segel yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, Marilah. Lalu aku melihat seekor kuda hitam. Penunggangnya memegang neraca di tangannya. Kemudian aku mendengar sesuatu yang bunyinya seperti suara yang datang dari tengah-tengah keempat makhluk itu. Katanya, Harga seliter gandum sedinar, dan 3 liter jelai sedinar. Tetapi minyak dan anggur jangan dirusak. ketika Anak Domba itu membuka segel yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, Marilah. Lalu aku melihat seekor kuda pucat. Penunggangnya bernama Maut, dan alam maut mengikutinya. Kepada keduanya diberikan kuasa untuk membunuh 1/4 bagian bumi dengan pedang, dengan kelaparan, dengan wabah penyakit, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Ketika Anak Domba itu membuka segel yang kelima, aku melihat di bawah mezbah ada jiwa-jiwa orang yang telah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka berikan dengan teguh. Mereka berseru dengan suara nyaring, Ya penguasa yang suci dan benar, berapa lama lagi tiba saatnya Engkau akan menghakimi mereka yang diam di bumi dan membalas mereka atas penumpahan darah kami. Mereka masing-masing diberi sehelai jubah putih dan disuruh beristirahat sebentar lagi hingga jumlah rekan-rekan sepengabdian mereka dan saudara-saudara yang kelak akan dibunuh sama seperti mereka menjadi genap. Lalu aku melihat Anak Domba itu membuka segel yang keenam. Terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Matahari menjadi hitam seperti kain kabung dan bulan menjadi merah seperti darah. Bintang-bintang di langit pun berguguran ke bumi, seperti buah-buah ara yang masih muda gugur dari pohonnya ketika diguncang angin besar. Langit pun lenyap seperti surat yang digulung, dan gunung-gunung serta pulau-pulau digeser dari tempatnya. Raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, panglima-panglima, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, dan semua yang lain, baik hamba maupun orang merdeka, menyembunyikan diri ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu, Timpalah kami, lindungi kami dari pandangan Dia yang duduk di atas arasi itu dan dari murka Anak Domba. Karena hari yang besar, yaitu hari murka mereka itu, telah tiba. Siapakah yang dapat tetap bertahan? Wahyu pasal 7. Setelah itu, aku melihat pula 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi. Mereka menahan keempat mata angin di bumi, supaya angin jangan bertiup di bumi, di laut, ataupun di pohon-pohon. Lalu aku melihat malaikat yang lain datang dari tempat matahari terbit. Ia memegang segel dari Allah, Tuhan yang hidup.
Malaikat itu berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang telah diberi kuasa untuk merusak bumi dan laut. Katanya, Jangan merusak bumi, laut, atau pohon-pohon sebelum kami terlebih dahulu memberi tanda segel pada dahi hamba-hamba Allah. lalu aku mendengar bahwa jumlah semua yang disegel adalah 144.000 dari semua suku Bani Israel. Dari suku Yuda 12.000, dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dan dari suku Binyamin 12.000. Setelah itu, aku melihat suatu kumpulan orang banyak yang tidak dapat dihitung oleh seorang pun. Mereka berasal dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Di hadapan Arasy dan di hadapan Anak Domba itu, mereka semua berdiri dengan memakai jubah putih dan memegang pelepah kurma di tangan mereka. Lalu mereka berseru dengan suara nyaring, Keselamatan ada pada Tuhan kami yang duduk di atas Arasy dan pada Anak Domba. Malaikat-malaikat itu berdiri mengelilingi Arasy, para tua-tua, dan keempat makhluk itu, lalu sujud di hadapan Arasy itu dan menyembah Allah. Kata mereka, Amin, ya Tuhan kami. Bagimulah segala pujian, kemuliaan, kebijaksanaan, ucapan syukur, hormat, kuasa, dan kekuatan sampai selama-lamanya. Amin. salah seorang dari para tua-tua itu berkata kepadaku, Siapakah orang-orang yang memakai jubah-jubah putih ini? Jubah putih. Gak ngerti aku kalau dia baca, karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani di siang dan malam. Siapa dia di situ? Dan mereka yang memakai jubah putih itu siang dan malam di bait suci untuk melayani Allah. Ia duduk di atas tahtanya, membentangkan kemahnya di atas mereka. Siapa membentangkan kemah? Tuhan Allah lah. Mereka tidak akan menderita lava dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu, di situlah di tengah-tengah tahta itu, dia bilang tadi saja kemah pertemuan. Ini akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tuhanlah Allah akan menghapus segala air mata dari mataku. Matra yang ketujuh. Dan ketika Anak Domba itu membuka matra yang ketujuh, maka sunyi senyap dari surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat berdiri di hadapan Allah. Kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Nah, Allah memberikan 7 sangkakala kepada malaikat. Kenapa diberikan? Agar mereka itu datang, karena seorang dari malaikat ini pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupa emas. Berarti malaikat itu berdiri depan mezbah itu dengan pedupa emas dan berkata bahwa kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa. Dua semua orang kudus itu adalah di dalam mezbah korban bakaran itu. Nah, atau mezbah emas yang di depan tata itu, maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa. Nah, pada saat malaikat mempersembahkan diri, doa semua orang kudus itu juga akan naik ke atas, maka naiklah asap kemenyan. Tanda dari maksud naik asap kemenyan ini berarti doa-doa orang kudus itu juga naiklah ke atas surga sama dengan doa-doa orang kudus itu di tangan malaikat itu di hadapan Allah. Jadi malaikat itulah yang memegang mezbah emas itu. Dia juga yang memegang doa-doa orang-orang kudus. Setelah itu dia juga yang di hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupa itu. Nah, mengisi dengan api dari mezbah. Nah, pedupa itu diambil malaikat di sini dengan api. Baru dilemparkanlah ke bumi. Nah, berarti 2 mezbah emas itu dilemparkanlah ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru seperti halilintar. Nah, pada saat engkau mendengar guru, bisa saja itu adalah pada saat malaikat menuangkan mezbah emas itu seiring halilintar dan gempa bumi. Keempat sangkala yang pertama. Nah, ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkala itu bersiap untuk meniup sangkakala. Ketujuh malaikat itu bersiap untuk memegang sangkakala. Kenapa? Karena
Malaikat yang pertama itu meniup sangkala dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah. Nah, kamu masih ingat kalau di Bani Israel itu juga waktu 10 tulah kematian anak sulung itu juga kan Allah juga mengatakan kepada Musa, Bani Israel itu harus membuat darah domba. Jadi pada saat malaikat datang untuk membunuh anak sulung, jadinya Bani Israel itu nggak ikut juga anak sulungnya diambil. Karena ada tanda. Makanya itu juga dengan konsepnya untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus, pastinya mereka juga akan diberikan dahi. Tanda dahi di bahu, di ininya, di dahinya kan katanya. Biar apa? Ini tadi supaya mereka tidak merasakan malapetaka seperti ini. Contoh besarnya ya, meniup sangkala yang pertama itu terjadilah hujan es, baru api dari langit bercampur darah, semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi. Nah, sepertiga dari bumi terbakar seperti dari pohon dan hanguslah seluruh rumput hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkala. Nah, ini sangkala yang kedua, malaikat yang kedua. Seperti gunung besar menyala oleh api, dilemparkanlah ke dalam laut. Bayangkan kau lah, sesuatu seperti gunung besar dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkala, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Dan nanti kedatangan Kristus yang kedua itu dibarengi dengan malapetaka. Kan penghakiman. Jadi orang yang nggak percaya Kristus akan dihakimi, orang yang nggak percaya akan diselamatkan. Tadi ya ada tanda dahi kan di dahi mereka, tanda dimateraikan oleh Allah. Dan sepertiga dari semua air menjadi abstitus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup. Nah, yang keempat ini meniup, apa katanya? Terpukullah sepertiga matahari. Kebayang nggak kalau matahari goyang gitu? Matahari kan memang selalu terbit dari timur ke utara, dan itu geraknya itu kan mengelilingi bumi. Nah, pada saat malaikat itu memukul sangkala yang keempat itu, maka katanya terpukullah sepertiga dari matahari. Ya, besar matahari aku nggak tahu lah, tapi manusia pasti bisa meneliti dan berapa besarnya matahari itu kan, karena manusia pada dasarnya merefleksikan cahaya Tuhan Yesus, cahaya Tuhan. Jadi manusia itu tempat bejana yang Tuhan bentuk, apalagi hati manusia. Makanya manusia itu puas dengan perkataan firman Tuhan, bukan dengan potensi ataupun ya aku harus menyadari aku tuh diciptakan dari debu tanah. Kalau aku mengandalkan kepintarannya juga potensiku di depan Allah, ya itu semua sia-sia. Makanya aku harus berbalik kepada iman, yaitu ya karena aku sadar aku terbatas, aku butuh Tuhan supaya dia menolong aku, supaya aku mengerti perkataannya. Dan yang paling penting kan Tuhan Yesus bilang apa di sini? Ini Tuhan bilang di sini untuk sumber, dimana katanya mengajarkan di dalam surat 2, Roh Kudus itu menegur sumber hidup, dan juga karena kepuasan duniawi ini tidak bisa memuaskan hati kita, dimana katanya mengasihi akan tidak mengasihi dunia ini, karena dunia dan keinginannya akan lenyap. Jadi aku nggak boleh mencintai dunia ini lebih dari aku mencintai Tuhan Allah. Karena apa? Karena keinginan dunia ini akan lenyap, sedangkan yang melakukan kehendak Allah itu hidup selamanya. Sedangkan yang melakukan kehendak Allah nih, misal aku ini melakukan kehendak Allah, aku bakal hidup selamanya. Amin. Hati dan bait tempat kediaman Roh Kudus. Nah, di hatiku ini tempat berdiamnya Roh Kudus, diam di dalam aku, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatiku. Aku ini bait Allah, tempat berdirinya Roh Kudus. Tapi baru lagi Roh Kudus sebagai penuntut mengenal Yesus. Iya, tanpa adanya kekerasan Roh Kudus aku nggak bisa mengenal Yesus. Makanya kata Yohanes 1:14 menemukan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti kalau aku terima Roh Kudus, dia otomatis akan menuntun aku untuk ke seluruh kebenaran. Makanya manusia itu memiliki ruang hatinya hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus. Nah, hatiku ini hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, selaras dengan prinsip kepuasan hak sejati hanya dalam Kristus. Hal inilah terkandung dalam teologi, ataupun dalam hidup ini, enggak hanya teologi, sebagai respon atau pencarian manusia yang hampa dalam dunia. Makanya dunia datang untuk mencari yang hilang, bukan mau menghakimi. Tapi memang di Wahyu itu kan cuma kedatangan untuk kedua kalinya.
Ya, kalau kedatangan Kristus yang pertama kenapa harus disediakan? Kalau Tuhan, apalagi kalau Tuhan misalnya memutuskan batas kasih karunia aku ya, besoknya, mohon maaf, jujur itu, tiba-tiba aku meninggal. Nah, kalau aku nggak percaya sampai nafas terakhir kok, ya aku nggak bakal memiliki hidup kekal. Seperti yang dibilang kan katanya siapa yang hidup dalam kebenaran maka dia akan memiliki hidup kekal. Sedangkan kehendak Allah, dia akan hidup selamanya melakukan ini ya. Sedangkan yang melakukan kehendak Allah nih, kalau aku melakukan kehendak Allah, aku akan hidup selamanya. Terus Amsal 4 dia bilang janganlah hatimu dari segala kewaspadaan. Kata waspada itu dari ketakutan, dari kecemasan, overthinking, perkataan orang yang nggak penting. Pokoknya jaga hati itu dari segala hal-hal yang jahat. Mungkin pencobaan dari iblis yang waktu Tuhan Yesus di padang gurun dicobai iblis. Dia bisa 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Manusia hidup tidak hanya dari mulut tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Boleh jangan mencobai Tuhan Allahmu. Terus apalagi dibilang sama iblis itu ya. Sebab ada tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Habis itu cerdik sih. Iblis bilang kayak gini. Jika engkau anak Allah, maka jika engkau sujud menyembahku, maka engkau akan kuberikan seluruh harta di dunia ini kan. Dibilang iblis kan, sama Yesus. Inyalah iblis, sebab arti itu sembahlah Tuhan Allahmu. Boleh dia pergi. Apalagi waktu Tuhan Yesus ditawarkan makanan dan minum, dia ubahlah batu dan juga ubahlah batu-batu ini menjadi roti dan juga air, kan katakan apa yang terus manusia tidak hidup dalam roti saya tetapi setiap dari firman yang keluar dari mulut Allah. Maka dia bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, hati manusia ini memang harus diisi dengan kehidupan rohani, bukan hanya tentang kehendak bebas ataupun ya paling penting itu ya dalam wahyu ini juga sangat penting itu maka kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Baru ini ya bahkan burung nasar ini terbang di langit. Nah, bayangkan kalau terbang di langit ini mengatakan bahwa dengan suatu nyaring celakalah mereka yang diam di atas bumi. Nah, kata mereka yang berdiam di atas bumi berarti mereka yang menghuni di dalam bumi karena bunyi sangkala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakala lainnya. Nah, sangkala yang kelima, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang jatuh. Setelah malaikat kelima meniup sangkakala, maka bintang jatuh dari langit ke bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Kepada siapa? Kepada malaikat yang kelima itu diberikanlah lubang jurang maut. Maka dibukanya lah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu. Nah, naiklah asap dari lubang itu kan berarti dia itu adalah asap tanur. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Nah, pada saat sangkala kelima, setelah diambilnya kunci lubang jurang maut itu, naik juga lah asap tanur itu, maka katanya terjadilah kegelapan dan juga katanya keluarlah matahari dan angkasa menjadi gelap. Selain kegelapan yaitu di matahari dan angkasa, baru asap lubang itu juga menyebabkan berkeluaran belalang ke atas bumi dan kepada mereka yang diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Ya, kalau kalajengking di bumi itu kan hewan kalajengking kan bisanya mematikan. Kayak itulah orang-orang yang dikasih kuasa di bumi dan kepada mereka yang dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai mantra Allah di hadainya dan mengatakan yang tidak bagi manusia yang tidak dimatrakan oleh Allah di dahinya, mereka akan diperanakan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Jadi orang yang tidak percaya dengan Kristus, kedatangan Yesus kedua kalinya, mereka itu juga nggak diberikan materai kepada Allah, mereka itu juga diizinkan untuk nggak membunuh manusia, tapi melainkan untuk menyiksa mereka yang 5 bulan lamanya. Berarti mereka 5 bulan lamanya disisa di sini adalah orang yang nggak ada materai, yang tidak percaya kepada Allah itu. Nah, lalu katanya sisaan itu seperti, sisaan orang yang nggak percaya itu selama 5 bulan itu seperti sisaan kalajengking. Gimana kalajengking menyiksa kau? Kan sakit kali itu apabila ia menyengat manusia. Dan pada saat itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya dan mereka tidak akan mati, tapi maut lari dari mereka. Artinya
orang-orang yang masuk dalam inilah. Ini pun kan udah dijelaskan, orang yang nggak ada di materia, bahkan nggak ada di kitab ini. Contoh lah, misal aku nggak ada di kitab kehidupan, aku akan disiksa selama 5 bulan, seperti sangkala jengking, disengatnya lah tubuh kini. Setelah itu aku pengen mencari maut nih, aku menikun maut, dan aku pengen mati saking deritanya di neraka atau hadis itu. Tapi maut itu lari dariku. Itulah murka Allah itu, murka anak domba itu. Dan rupa belang-belang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Nah, bayangkan kau lah, belalang-belalang itu, kayak kalajengking itu, disiapkan seperti kuda. Kuda yang berperang itu kan ganas, cepat, besar. Di atas kepala mereka akan ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia, dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda dan sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, sangatlah di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon, dalam bahasa lain adalah Alafoin. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang aku menyusul 2 celaka lagi. Nah, sangkakala ke-6. Lalu katanya malaikat yang ke-6 itu, aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah itu. Ini lepaskanlah malaikat. Ini malaikat yang jatuh loh, yang ke-6 yang memegang sangkakala itu. Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Gak tahu lah ya apakah ini malaikatnya. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Bayangkan kau lah, malaikat itu dilepaskan untuk membunuh sepertiga umat manusia. Apa penjelasannya coba? Salah satu bagian dari penelitian yang diberikan Yohanes ada mengenai akhir zaman, di mana katanya dalam konteks ini keempat malaikat yang disebutkan itu yang keempat itu yang di Pulau Ezra itu dilepaskan, bahwa penghakiman Tuhan akan dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Pemisahan waktu, jam, hari, bulan, dan tahun menggambarkan bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah yang sempurna. Membunuh sepertiga dari manusia menunjukkan itulah schedule penghakiman atau administrasi Allah. Serius juga untuk menjadi harapan. Dalam penghakiman ini kita diingatkan bahwa meskipun Tuhan akan menghukum dosa dan ketaatan, Ia juga menyediakan kesempatan untuk bertobat kembali kepadanya. Ini adalah pelajaran tentang keadilan dan kasih karunia dan bermurah hati kepada siapa Dia mau, di mana Dia memberikan peringatan sebelum menghukum, mengajak untuk manusia. Nah, Tuhan ini kayak lagi memperingatkan Allah, sebelum aku dihukum, aku diperingatkan biar aku bertobat dan berubah di jalan mereka yang salah. Terus katanya, mungkin cuman ini. Arti dari 20.000 laksa itu kan merujuk tadi kan 20.000 unit 10.000 itu 12.000 tentara berkuda. Kenapa Tuhan menggerakkan 12.000 tentara berkuda itu malah kayak akan menghakimi? Agar apa? Supaya itu mereka itu melambangkan kekuatan Allah itu sendiri. Dimana konteks itu katanya dalam kiamat itu penghakiman akhir. Nah, akhir zaman itulah kiamat, itulah penghakiman akhir. Dalam di sini katanya tentara tersebut berfungsi sebagai alat untuk mengeksekusi, berarti menjalankan hukuman Allah atas umat manusia yang tidak bertobat. Berarti orang yang tidak mau bertobat itu akan dihukum Allah, dieksekusi Allah. Baru apa lagi katanya? Melalui penelitian ini kita dapat melihat bahwa Allah itu mengontrol terhadap kekuatan yang sangat besar yang diciptakannya. Jadi walaupun Tuhan Yesus memberikan Allah Bapa di surga itu memberikan wewenang pada manusia untuk berkuasa di bumi, tapi Dia juga mengontrol bahwasanya kekuatannya itu sangat besar. Diciptakan tentara ini merupakan gambar dari penghakiman yang akan datang dan menunjukkan betapa besarnya tanggung jawab manusia dalam menjawab panggilan Allah. Dan demikian, ayat ini juga menyeratkan urgensi bagi kita untuk berserah kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Di akhir zaman ini aku harus berserah kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya, terutama menjelang akhir zaman. Terus Tuhan juga berkata apa coba? Maka demikian aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda orang yang menungganginya. Nah, seperti mereka tuh memakai baju zirah. Baju zirah itu kan baju peperangan. Merah api dan biru, itulah lambang bajunya itu. Kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Kebayang lah aku tuh. Dan ganas lah itu pasti. Dan mulutnya keluar api dan asap dan belerang.
Nah, di dalam mulutnya kuda itu keluarlah katanya api dan asap dan juga belerang. Nah, apa artinya keluar api, asap dan juga belerang di sini?